Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, hormat kami kepada Tuhan. Mensyukuri setiap berkat dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan pada saat ini Tuhan pimpin kami melalui pertolongan Roh-Mu untuk boleh mendengarkan kebenaran Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama. Kami boleh mengerti, memahami, dan dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayatnya yang ketujuh. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ketujuh. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini menjadi anak Allah yang melakukan kebenaran. Menjadi anak Allah yang melakukan kebenaran. Saudara-saudara, sebelum kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, tentu hubungan manusia kepada Allah dalam keadaan tidak baik. Karena dosa yang menjadi jarak pemisah, sehingga kita tidak bisa berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Tetapi karena kasih Allah kepada manusia yang teramat besar, sehingga kasihnya itulah yang bisa membuat kita memiliki hubungan yang baik kembali kepada Allah. Tentu sebagai orang percaya, semua kita sudah mengimani dan percaya. Bagaimana kita melihat kasih Allah? Tentu melalui kehadiran Kristus Yesus yang telah lahir, mati, dan bangkit.
Di sanalah terlihat dengan sangat jelas kasih Allah yang begitu besar yang telah menyelamatkan kehidupan manusia. Orang-orang yang menaruh kepercayaan yang teguh dan sungguh kepada Kristus adalah orang-orang yang telah diselamatkan dari dosa. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, penebusan dosa itu yang seharusnya kita yang disalibkan, seharusnya kita yang menanggung segala dosa yang kita perbuat, tetapi Kristus Yesus telah memberikan dirinya untuk disalib menjadi korban penghapusan dosa umat manusia yang berdosa. Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu bukan karena kebaikan atau pelayanan kita yang sungguh, perbuatan yang kita kerjakan, bukan. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan kita beroleh keselamatan. Saudara-saudara, sehingga status kita berubah. Yang dulunya kita memiliki jarak dengan Allah karena dosa, karena kehadiran Kristus, status kita berubah menjadi anak-anak Allah. Karena itu yang dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12. Kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Jadi orang-orang yang telah diselamatkan melalui Kristus Yesus, percaya kepada Kristus Yesus, telah memiliki hak menjadi anak-anak Allah. Tentu sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang dialami, apa yang dikerjakan oleh Kristus Yesus semasa hidupnya, itu menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Kalau dunia membenci Yesus karena kita sebagai anak Allah, dunia juga akan membenci kita. Kalau dunia tidak mengenal Yesus sebagai anak Allah, maka dunia juga tidak akan mengenal kita. Jadi jangan kita terkejut atau bingung, kenapa dunia, kenapa orang-orang dunia sulit menerima kehadiran kita, sulit percaya akan apa yang kita katakan. Karena Yesus sendiri pun sebagai anak Allah telah ditolak, telah dibenci, dan orang tidak mau mengenal Dia sebagai juru selamat dunia. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu sebagai anak Allah, penderitaan adalah bagian dari kehidupan anak-anak Allah. Apakah karena penderitaan kita mundur? Tidak. Karena adanya penderitaan, iman kita seharusnya semakin teguh dan kokoh kepada Tuhan. Karena melalui penderitaan kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang besar akan menolong kita, membebaskan kita dari setiap penderitaan-penderitaan yang kita sedang alami dan akan alami di waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tahu Yesus yang tersalib itu tidak ada sedikit pun melakukan perbuatan dosa. Dia tidak berdosa. Dia disalib bukan karena dosa yang diperbuat. Dia disalib karena dosa-dosa yang kita perbuat. Karena di dalam Yesus tidak ada dosa, maka kita orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus, maka kita juga harus bisa bebas
dari dosa. Itu menjadi pekerjaan kita, saudara-saudara, sebagai anak Allah. Anak-anak Allah yang sudah dibereskan dosanya, dibersihkan dosanya, harus hidup bebas dari yang namanya dosa. Selanjutnya, ketika kita bebas dari dosa, tentu sebagai anak Allah yang kita kerjakan adalah kebenaran. Karena Kristus adalah benar. Itu yang dikatakan firman Tuhan saat ini. Kristus itu benar. Sebagai anak Allah yang telah diselamatkan di dalam Yesus, anak-anak Allah yang terus bekerja, yang terus berkarya untuk melakukan dan menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh dikalahkan dengan dunia ini. Kebenaranlah yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita. Kita harus mampu mengalahkan setiap kejahatan-kejahatan dunia dengan kehadiran kita menyatakan kebenaran-kebenaran yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan manusia. Sebagai anak Allah, jadilah pelaku-pelaku kebenaran. Tentu kebenaran ini adalah kebenaran yang sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kebenaran yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama, tetapi terlebih menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita melakukan yang baik, nama Tuhan dimuliakan. Ketika kita melakukan kebaikan, kita mau katakan karena Tuhanlah yang menolong dan menuntun kita untuk melakukan kebaikan kita itu, bukan karena diri kita sendiri. Sehingga kebaikan kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalaupun ada orang yang merasakan kebaikan yang kita kerjakan, Tuhan yang dimuliakan. Jadi mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, status yang sudah kita terima sebagai anak Allah, mari jadilah anak Allah yang bergerak, yang bertindak dan melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, berkat-Mu sudah kami peroleh melalui kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, kami diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Tentu menjadi anak Allah kami memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu dengan melakukan kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Tuhan tolong kami agar melalui kehadiran kami boleh memberikan cahaya terang dalam setiap kehidupan kami. Biarlah dengan kebenaran yang kami kerjakan, kejahatan-kejahatan dunia boleh dikalahkan. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerjakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, disapa oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya pada saat ini. Namun sebelumnya kita bersekutu di dalam doa. Terpuji, termulia Engkau ya Allah, yang kami kenal dalam Putra-Mu Kristus Yesus. Allah yang menolong, Allah yang memberkati, Allah yang melawat kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhanlah yang memimpin dan menuntun kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran Tuhan ini. Biarlah hati dan pikiran kami dipersiapkan Tuhan untuk menerima dan melakukannya. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 23
ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, tanpa Tuhan kita tersesat. Tanpa Tuhan kita tersesat. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, mengamati kawanan domba, kambing atau lembu sapi, tanpa seorang pengembala, atau bisa kita sebut dengan pengangon, maka kawanan kambing atau domba atau lembu sapi akan dapat tercerai berai. Tidak lagi di dalam satu kawanan. Tidak ada lagi yang mengarahkannya, yang membimbingkannya menjadi satu kawanan. Itu yang pertama. Yang kedua, hewan ternak itu bisa di dalam mara bahaya. Contoh, ada binatang buas, ada jurang yang bisa mematikan hewan ternak tadi. Ada juga kalau tanpa pengembala, kawanan hewan ternak tadi tidak mendapatkan hidangan atau makanan yang baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hewan ternak tadi. Jadi sesungguhnya peran dari pengembala, pengangon itu sangat dibutuhkan untuk menjaga, merawat, memperhatikan, mengarahkan, dan memperhatikan setiap perkembangan, pertumbuhan dari hewan-hewan ternak tadi. Singkatnya Bapak Ibu, tanpa seorang pengembala yang menjaga kawanan hewan ternak tadi, pasti tidak akan baik keadaannya. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Apakah manusia bisa mengatakan, kita sebagai orang-orang percaya, aku hebat, aku bisa berjalan tanpa ada orang-orang yang di sekitarku, tanpa orang yang mendukungku, tanpa orang yang memberikan perhatian, kekuatan kepadaku. Apalagi ada orang sombong yang mengatakan, aku hebat, aku bisa tanpa Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan mengingatkan kita, tanpa Tuhan kita tersesat. Kalau kita
tidak menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang tentunya tidak tahu akan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang akan datang. Kita tidak akan tahu kemana dan apa yang harus kita kerjakan dan jalan mana yang harus kita pilih. Kalau Tuhan juga tidak kita jadikan gembala kita, kita juga bisa hidup di dalam pergumulan, penderitaan, kesusahan yang tidak akan ada yang memberikan penghiburan bagi kita. Tidak ada manusia yang tidak pernah bergumul atau berduka cita. Tetapi dengan kita jadikan Tuhan sebagai gembala, Ia menghibur kita, Ia menuntun kita, Ia mengarahkan kita, Ia membaringkan kita di tempat yang baik, dan Ia juga menyediakan makanan bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu kalau kita hidup sebagai kawanan domba-domba Allah, dan sebagai kawanan domba Allah tetap melihat ada Tuhan yang menjadi gembala kita. Tanpa gembala kita bisa tercerai-berai. Tanpa gembala kita bisa hidup di dalam kekurangan. Tanpa gembala kita juga bisa kehilangan arah hidup. Tanpa gembala kita juga bisa hidup di dalam kekurangan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan pernah kita terpencar dari kawanan domba Allah. Karena apa Bapak Ibu? Terkadang orang tidak ingin menjadi kawanan domba Allah karena keinginannya, nafsu dunianya tidak ditemui di dalam kawanan domba Allah. Karena memang Tuhan hanya memenuhi segala kebutuhan setiap kawanan dombanya, bukan memenuhi segala keinginan kawanan dombanya. Jadi terkadang kita mau meninggalkan kawanan domba Allah hanya untuk memenuhi hasrat, keinginan daging atau nafsu dunia kita. Kalau kita terpencar Bapak Ibu dari kawanan domba, maka kita akan tersesat. Jadi apa yang telah Tuhan sediakan pada kawanan domba, mari kita nikmati dan kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan lagi ragu, jangan lagi takut untuk menetapkan dalam hidup kita, dalam hidupmu, menjadikan Tuhan pemimpin, Tuhan gembala di dalam kehidupan kita. Tentu kita katakan dalam diri kita, aku kan kepala rumah tangga, aku kan bos, aku kan pemimpin dalam perusahaan ini, aku kan pemimpin dalam gereja itu. Itu hanya kata-kata dunia. Tetapi sesungguhnya gembala atau pemimpin yang sungguh-sungguh adalah Tuhan. Tuhan yang memimpin kita untuk melakukan apa yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengarahkan kita. Tuhan yang mencukupkan kita dalam setiap kebutuhan kita. Tuhan tidak akan pernah memberikan kita kekurangan. Di mana ada berkat, Tuhan akan bimbing kita, pimpin kita untuk menikmati berkat itu. Tuhan sendirilah yang akan bertindak di dalam kehidupan orang-orang percaya sebagai kawanan domba Allah yang menaruh kepercayaannya yang utuh kepada Tuhan sebagai gembala.
Ya, karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan merasa hebat. Karena itu adalah sebuah kesombongan. Kita butuh Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melawat, Tuhan yang membimbing. Dan tanpa Tuhan, kita kehilangan arah untuk memperoleh keselamatan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sungguh memberkati kami. Kami diingatkan kembali kalau Tuhanlah yang menjadi gembala dalam kehidupan kami. Sebagai kawanan domba Allah, ajari kami untuk setia kepada Tuhan, tunduk kepada otoritas Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan berikan kepada kami boleh naikkan syukur kami kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami, agar kami boleh tetapkan Tuhan menjadi gembala kami, yang akan menuntun kami ke arah yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.